Ya, baik kita langsung segera mulai aja ya, sudah jam 5 sore. Nah, kita mulai untuk pertemuan hari ini membahas di pembuatan job 5, di mana nanti job 5 ini temanya adalah latihan membuat database baru, diberi nama job ACC 5. Kemudian nanti di dalam job ACC 5 dibuatkan tabel baru, nama tabelnya adalah karyawan. Kemudian di dalamnya tabel karyawan, struktur desain tabelnya yaitu mulai dari NIK, tipenya adalah short text, field size-nya nanti ya bebas ya, nanti boleh digunakan size-nya 25 semuanya untuk yang teks. Kemudian untuk M kerja tipenya number, gaji tunjangan juga number. Untuk deskripsi nanti ini opsional aja, boleh digunakan, boleh tidak, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah nomor 3, nanti diminta membuat query. Kayak kemarin materi yang di minggu yang lalu, membuat query dari tabel di atas. Jadi query kemarin fungsinya adalah tidak hanya untuk menggabungkan dua tabel, tetapi satu tabel pun juga nanti kita bisa membuat query. Jadi tabelnya nanti punya semua dimasukkan, terus ditambahkan beberapa rumus tambahan, ada askas, ada total gaji. Nah, pada intinya job 5 ini adalah latihan membuat aplikasi sederhana, yaitu tentang input daftar karyawan dalam bentuk visualnya. Jadi latihan membuat program sederhana melalui aplikasi Microsoft Office Access, yaitu latihan membuat daftar karyawannya nanti. Misalkan nanti di kemudian hari punya perusahaan sendiri misalkan, terus nanti punya banyak karyawan, nah di data karyawan-karyawannya boleh pakai aplikasi seperti ini. Cara membuatnya adalah kita mulai yang pertama dulu ya, jadi tugasnya hanya ini, selesai input data 10 bebas gitu aja, jadi sampai dengan nomor yang ke-7. Oke ya, bisa dipahami ya maksudnya. Nah, yang pertama kita mulai dari nomor 1 dulu. Kita akan membuat database baru dengan nama job ACC 5. Pertama kita buka dulu start, kemudian cari Microsoft Office Access. Kita klik kiri satu kali dulu ya. Nah, kita bukanya akses dulu ya. Akses 2013, kita klik aksesnya. Nah, setelah itu kita buat database baru melalui blank desktop database. Kita klik kiri satu kali seperti biasa lah ya, kalau kita membuat database yang sebelum-sebelumnya. Kita beri nama di sini, nama database-nya adalah job ACC 5. Tentukan lokasi penyimpanan. Biasanya kemarin kalau membuat database baru disimpannya dalam folder masing-masing, EDS misalnya. Kalau kemarin kan sudah di job ACC 34 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan dalam folder yang sama. Kita simpan. Oke. Setelah itu klik tombol create. Sampai sini bisa dipahami cara membuat database-nya? Gampang lah ya. Oke, kita klik satu kali. Nah, muncul database job ACC 5. Selanjutnya di dalam database job ACC 5 kita biasa berada di menu fill ya. Di sini nanti kita gunakan tabel 1 untuk kita modifikasi tampilan struktur desainnya seperti yang ada pada job sheet tadi. Di sini ada nih nama, tempat tanggal lahir sampai dengan tunjangan, dan nanti diberi nama tabelnya karyawan. Nah, selanjutnya adalah kita desain dulu tabel 1. Cara membuat desainnya tabel 1 supaya sesuai strukturnya seperti di tabel karyawan tadi, klik kanan di tabel 1, pilihnya desain view seperti biasa juga. Klik kanan di tabel 1, pilih desain view. Klik kanan pada mouse masing-masing. Atau boleh juga klik pada tampilan desain view. Di sini sama aja kan gambarnya. Klik kanan desain view sama klik langsung dari sini desain view juga boleh. Sama aja. Nah, kita klik desain view-nya, kita langsung diminta memberikan nama tabelnya. Nama tabelnya tadi apa? Karyawan. Oke. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil, nggak masalah. Tinggal di OK aja. Setelah di OK kan muncul ke struktur desainnya. Kita bikin tampilannya seperti pada job sheet job 5. Ini saya geser dulu ke kanan. Nanti untuk saya tampilkan
dua ya, jadi dua tampilan. Nah, di sini saya bagi dua tampilan supaya lebih gampang untuk melihat referensinya di sebelah kanannya. Nah, kita buat yang sebelah kiri. Sebelah kiri kita beri nama field yang pertama, NIK. Enter untuk pindah ke sebelahnya, atau di tab boleh, atau diklik juga nggak apa-apa. Di sebelahnya adalah tipenya teks ya. Teks itu yang dimaksud adalah short text. Di sini teks pendek. Ada short, ada long textnya. Kita pilih yang short. Opsionalnya atau deskripsinya di sebelah kanannya boleh digunakan, boleh tidak, nggak apa-apa. Atau saya tidak gunakan aja deh, saya sudah tahu kok ini adalah nomor induk karyawan. Oke, nggak usah dikasih. Yang penting field size-nya. Jangan lupa ketika nanti data tipe menggunakan tipe huruf atau teks, kita harus mengatur pada bagian field size-nya di sini. Field size-nya ini untuk menentukan panjang pendek input karakternya. Yang kita ketik nanti nomor induknya maksimalnya berapa, itu dibatasi. Namanya field size. Nah, di sini kan dituliskan field size-nya 10. Nah, nanti boleh diubah 25, nggak apa-apa. Daripada kurang, mendingan kita tambah aja gitu ya, 25. Itu untuk field size yang pertama, NIK. Yang kedua, ini masih terkunci ya, karena tadi bawaan dari tabelnya yang kemarin, yang tadi. Nah, ini kuncinya dibiarkan aja, karena memang untuk nikah memang tidak boleh datanya sama. Nomor induk karyawan kan nggak boleh foto kan. Kayak kita dulu sekolah nomor induk siswa kan nggak boleh sama dengan teman-temannya. Pasti tidak. Kalau nama kemungkinan sama ada. Tapi kalau nomor induk siswa atau nomor induk pegawai atau nomor KTP pasti beda-beda. Nah, supaya untuk menghindari adanya duplikat data, maka diberikan primary key. Jadi primary key ini fungsinya adalah untuk membuat data yang diinput tidak boleh sama. Primary key sifatnya unik. Jadi sifat primary key itu adalah unik, artinya tidak boleh ada yang sama. Unik di situ. Nah, itu tujuannya, unik. Jadi nomor induk atau nanti ketika membuat field di mana data yang diinput tidak boleh sama, ini harus diberi kunci. Jadi peluang untuk data sama itu tidak ada, itu yang nanti diberi kunci. Tapi kalau nama, alamat kemungkinan sama ada, gitu kan? Nama, Edi, soalnya banget. Artinya itu nggak usah dikunci. Kalau dikunci dia nggak bisa input lagi, nggak bisa menampung data baru lagi. Jadi hanya satu data masing-masing baris. Nick ya. Nah, yang kedua kita lanjut ke yang kedua, ada nama. Nama tipenya adalah short. Kemudian field size-nya kita bikin 25 aja. Yang ketiga ada TTL, saya singkat aja ya, TTL. Tipenya adalah short juga, saya bikin 25. Semuanya saya buat 25. Kemudian ada alamat, tipenya juga short. Field size-nya 25. Selanjutnya ada kota, short, tipenya 25 juga. Setelah kota ada jabatan. Kemudian field size-nya juga saya ratakan aja semuanya 25. Dan berikutnya adalah M kerja, masa kerja. M kerja tipenya number. Kalau kita sudah tahu tipenya N, number, kita boleh tulis huruf awalnya aja N gitu aja cukup. N. Atau boleh diklik cari number. Klik enter. Number tidak perlu diatur field size-nya. Yang hanya diatur untuk tipe teks saja. Next ya, enter. Yang ke berikutnya ada gaji, tipenya M, enter, enter. Terakhir tunjangan, enter, tipenya N, enter. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jika ini sudah dibuat, kita simpan ulang kembali. Klik simbol disketnya, klik di sini, atau klik kanan save boleh, sama aja, save. Oke ya, itu untuk tahapan yang pertama. Nah, tahapan berikutnya setelah membuat tabel selesai, kita masuk ke soal berikutnya, nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita diminta membuat query. Nama query-nya relasi karyawan atau relasi kar. Jadi membuat query sama kayak kemarin. Datanya semuanya dimasukkan ke dalam query, baru kemudian disimpan beri nama relasi kar, tambahkan 2 judul, askes dan total gaji dengan masing-masing rumusnya. Kira-kira masih ingat cara membuat query? Ini tidak ada kunci-kuncinya, nggak ada dua tabel, jadi gampang. Close dulu tabelnya yang pertama.
Setelah itu cara membuat query-nya kemarin melalui menu apa? Create. Setelah itu yang dipilih query design. Nah setelah itu double klik ya, karyawan boleh, atau klik satu kali, add juga boleh, sama aja kan, tambahkan. Nah double klik lebih cepat. Jika sudah ditutup, di close dari tombol silang boleh, tombol close di sini juga boleh, sama aja. Nah setelah itu kita bisa melebarkan, tarik ke bawah untuk menampilkan fill-nya semuanya. Nah nanti semua fill yang ada ini dimasukkan ke dalam urutan fill query-nya. Cara memasukkannya kemarin diapakan? Double klik, klik urutannya ya kan, masuk di sini. Nick masuk yang pertama, double klik nama yang kedua, double klik TTL, double klik alamat. Kalau kurang yakin geser sambil kita lihat setelah alamat berikutnya kota, jabatan, kerja, geser lagi. Jadi memastikan sudah masuk atau belum di situ. Setelah kerja, gaji, tunjangan selesai sampai sini. Nah, langkah berikutnya kita simpan dulu di dalam akses. Setiap kali kita melakukan perubahan-perubahan, selalu diminta untuk menyimpan. Kita simpan dulu. Cara menyimpannya sama seperti menyimpan data pada umumnya. Klik kanan pada nama query-nya, klik kanan, query, pilih save atau simpan gambar disket. Cara simpan biasa atau Ctrl S boleh, atau klik simbol S disket di sini juga boleh, sama aja. Simpan dulu, yang penting. Karena nanti kalau kita tidak menyimpannya terlebih dahulu, ketika menambahkan judul baru, itu nanti tidak akan muncul daftar filenya. Jadi harus disimpan dulu untuk nanti bisa ditampilkan. Nah kita simpan beri nama relasikan. Nah kita beri nama relasi karyawan. Oke. Nah kita sudah punya query-nya, sudah jadi. Tinggal kita ke soal nomor 4. Menambahkan rumus baru atau fill askes dengan rumus 2,5% dari gaji. Berarti kan menambah fill di sebelah kanannya ini. Benar ya? Nah, caranya kemarin bagaimana? Klik kanan, will. Oke. Setelah itu kita menambah rumus ini, askes. Berarti diapakan dulu? Tulis askes. Setelah itu titik 2. Benar ya? 2,5%. Kita tulis 2,5 per 100 dikali dengan gaji. Gajinya diapakan di sini. Double klik, klik gini. Oke ya. Nah, kadang-kadang yang nanti bermasalah adalah di koma atau titik komanya. Ini saya perbesar dulu rumusnya. Jadi biar agak kelihatan. Saya zoom di notepad ya supaya agak terlihat dari belakang. Rumusnya ini ya. Jadi askes kelihatan. Askes titik 2,5% itu adalah per 100 dikali dengan gaji kurung buka siku, gaji kurung tutup siku. Kalau diketik manual seperti itu. Tapi kalau lebih cepat kan di double klik sudah beres, nggak usah ngetik. Nah kadang-kadang nanti bermasalahnya di sini, tergantung operatornya. Nah tergantung operatornya, kadang bisa pakai koma, kadang bisa pakai titik kan gitu ya. Jadi nanti kalau koma dia nggak mau, pakainya titik aja, 2,5 per 100. Jika ini sudah jadi, selanjutnya adalah kita oke dulu. Kita oke di sini, kita oke, kita simpan seperti biasa, klik kanan, save. Nah, jadi dia nggak ada masalah. Kalaupun nanti ada masalah, muncul ada peringatan di sini nanti biasanya. Operator koma tidak diketahui, tidak dikenal gitu biasanya. Oke, yang kedua, biar cepat ya, kan ini kan membahas di form nanti hari ini, membuat formnya. Yang kedua, bagaimana lagi? Sebelahnya, klik kanan, will lagi, ditulis apa? Underscore gaji, rumusnya titik 2, yaitu kurung buka biasa, kan gitu ya? Kan kurung buka nih, kurung buka gaji double klik ditambah dengan tunjangan double klik. Di sini tunjangan kurung tutup dikurangi main dengan askes. Rumusnya ini ya. Nah, ikuti aja soal yang ada tadi. Rumusnya ini. Total gaji rumusnya adalah kurung buka gaji ditambah tunjangan kurung tutup. Nah,
dikurangi dengan as-kelas. Ini rumus besarnya. Bisa dipahami? Gampang ya untuk job 5. Nah, di dalam job 5 ini saya oke dulu hasilnya. Sudah beres, saya simpan gambar disket. Sudah selesai. Kalaupun ini saya jalankan run atau data sheet, ini masih kosong datanya kan. Memang tadi tabelnya masih kosong ya. Masih kosong, tidak ada. Itu sudah jadi. Saya close dulu. Saya close. Ada tabel karyawan, ada relasi K, sudah jadi. Kita ke soal selanjutnya. Nomor 6. Diminta membuat form. Nah, form itu adalah tampilan visualnya untuk menginput data lebih lebih keren dari sebelumnya. Maksudnya kalau kemarin kita input data dari tabel-tabel itu kan kadang bosen kan, wah masuk inputnya kok tabel-tabel gitu kurang seru. Nah, maka di sini materinya adalah bagaimana menginput data supaya inputnya ini kelihatan menarik gitu inputnya, biar nggak bosan kan, ada judulnya, ada gambar perusahaannya dan lain sebagainya, ada tombol-tombol navigator di situ. Nah, cara membuat form, kalau tabel query saya kira sudah bisa semuanya. Sekarang kita membuat form. Nah, cara membuat form nanti adalah pilih menu create, sama ya kayak membuat tabel baru, membuat query baru. Jadi pakainya create. Kemudian nanti pilihnya adalah form, carinya adalah form wizard. Nah, di sini nanti kalau saya tampilan full ya create, nanti di area form di sini form, carinya adalah form wizard. Form wizard. Jadi form atau membuat form mengambil dari datanya tabel atau query yang ada. Jadi kita mengambil dari tabel atau query yang sudah ada, kita bikin formnya, gitu maksudnya. Nah, kita pilih area menu create, pilihnya area form, pilihnya form wizard. Ingat-ingat ya, form wizard. Kita klik. Jadi bukan form design, kalau kemarin tabel design, query design. Nah, sekarang tidak form design. Kalau form design bikin form kosongan dari isinya. Kita biar cepat pakainya yang form wizard aja. Kita pilih form wizard. Setelah itu pilih dari tabel atau query. Nah, kan ada dua tabel, ada dua pilihan tadi. Ada tabel karyawan, ada query relasi K tadi. Nah, yang kita bikin untuk form ini nanti adalah dari relasi K. Kenapa? Karena ada asas dan total gajinya di situ. Benar kan? Nah, kalau saya mengambil dari tabel kan nggak ada asas total gaji. Jadi bawah ya. Maksudnya gitu, yang diambil adalah dari query relasi K. Kenapa? Karena ada asas total gaji yang dimaksud. Gitu. Maka pastikan ini pada tabel query pilih relasi K. Ini adalah susunan field yang ada di relasi K. Jika tidak semua digunakan, boleh dipilih yang dipakai yang mana aja. Nick misalkan, nick diklik panah kanan. Kalau ini tidak semuanya, ini adalah gambar yang akan dimunculkan pada formnya. Ini yang tidak, gitu. Tapi kalau semuanya ikut, tinggal masukkan semua, pakai panah kanan dulu aja. Gitu maksudnya. Oke ya, jadi ini bisa opsional, mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak ditampilkan. Jadi boleh memilih satu persatu, boleh langsung semuanya kalau memang ditampilkan. Nah, kalau nggak jadi dikembalikan, ini dikembalikan satu persatu. Panah kiri, oh nggak jadi semuanya, gitu boleh. Oke ya, jadi ada memilih mana yang mau dipakai, mana yang mau tidak. Karena ini nih, dipakai semuanya ya, maka gunakan panah kanan dua, klik aja, tik, gitu maksudnya. Sampai sini oke? Jika sudah, next. Sebenarnya sudah sampai sini, ini sudah nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan kita pengen lihat-lihat dulu, next duluan. Next, ini adalah model layout formnya. Ada model kolumnar, ada tabular, ada datasheet, ada justify. Justify ini tabular ini model kolumnar yang pertama. Keterangan labelnya di sebelah kiri, input di sebelah kanannya. Ada layoutnya ya. Terus kalau tabular modelnya inputnya sama seperti tabel kemarin. Ini model-modelnya layoutnya, datasheetnya juga sama. Justify juga sama, seperti kayak laporan. Nah, maka kan ini biasanya otomatis di kolumnar nih biasanya formnya. Tinggal kita next lagi kan gitu ya. Next aja. Intinya setelah tadi memasukkan seluruh fieldnya, next dulu. Kemudian next lagi aja. Gitu. Sudah. Terakhir hanya memberi nama formnya aja di sini. Nama formnya tadi adalah diminta
membuat form dengan nama form SBMI. Nama formnya SBMI. Ya, nama form ini terserah sebenarnya. Nama formnya boleh diberi nama form underscore ed misalnya juga nggak apa-apa nama formnya, atau form karyawan juga nggak masalah. Gitu ya. Ada dua pilihan di sana, open dan modify. Kalau open ini ibaratnya seperti ke datasheet view-nya, input data. Kalau modify ke design view-nya, kalau ditampil kemarin. Masih ingat ya? Open dan modify. Kan dua itu tadi, open dan modify. Nah, saya ingin open, berarti finish, langsung ke input datanya. Seperti ini formnya sudah jadi. Tinggal input datanya, gitu. Teman, ini desain standarnya. Nanti kan kita bikin modelnya, ada judulnya, ada gambar perusahaannya, inputnya dibagi dua kolom, kemudian ada tombol navigator di bawahnya, kan gitu. Ini kan masih standarnya. Oke ya, kita kembali ke desainnya. Kan kita mau membuat modifikasinya dulu. Inputnya nanti, ini sudah jadi sebenarnya. Membuat form sudah jadi. Gampang kan membuat form seperti itu, sudah jadi. Cuman kita akan membuat desainnya. Kalau ini saya input nggak ada masalah. Misalnya nomor induknya yang pertama 0123 AA misalnya. AA aja deh, 123 AA, enter. Namanya Edi misalnya, enter. Tempat tanggal lahir Semarang misalnya, enter. Alamatnya Jalan Merapi, nomor 23, contoh aja. Kota Semarang, jabatan sekretaris misalnya, sekretaris misalnya, contoh aja, enter. Masa kerjanya berapa dia? 5 tahun. Gajinya berapa? Misalkan 5 juta. Misalkan tunjangannya berapa? Tunjangannya 300.000. Nah, di situ akses total gajinya dia sudah otomatis. Kan tadi sudah dikasih rumus. Akses adalah sekian persen, 2,5% dari gaji tadi. Munculnya ini 125.000. Kan 2,5% dari 5 juta. Gitu ya. Terus total gajinya adalah gaji tambah tunjangan kurangi akses tadi. Gajinya 5 juta tambah tunjangan kurangi aksesnya ini. Jadi gaji yang diterima adalah 5.175.000. Gitu ceritanya. Kan sudah jadi tuh formnya. Tinggal nanti kita modifikasi. Kalau mau menambah data dari sini, ini ada operatornya. Ini menambah data baru, new blank record. Nah, ini juga bisa dari sini. Kita menambah data yang kedua. Kalau data yang pertama sudah di input 123 AA sudah pernah ada, enter. Nanti ketika disimpan dia nggak mau. Yang pertama tadi datanya ini ya. Oh, 0123A. Yang kedua misalkan 0123A. Kalau ini saya tulis sama yang sudah pernah ada, saya enter, dia nggak mau menyimpan nanti 0123A. Misalkan aja. Contoh. Misalkan aja, saya simpan ke data berikutnya. Nanti akan ada permasalahan. Jadi nomor induk tidak boleh yang sama. Kalau sama pasti akan muncul keterangan error. Ada primary key-nya, tidak boleh sama. Itu yang dimaksud. Nah, caranya bagaimana ya? Kita ganti AA, B misalnya. Baru nanti kita bisa menambah data baru. Gitu. Ini ada navigatornya, previous. Ini sebelum. Nah, ini sebelumnya. Ini next. Kayak melihat data berikutnya gitu. Jadi sudah terekod di situ. Ditampilkan juga sudah otomatis ada datanya. Otomatis kan dia sudah sinkron, sudah terhubung dengan tabel dan query tadi. Query-nya juga sudah terhubung otomatis. Seperti itu. Gitu ya, itu untuk formnya tadi. Ini saya close, tampil karyawan dan relasi karnya. Sekarang kita akan memodifikasi desain tampilannya supaya lebih menarik. Judulnya kita desain. Ada tampilan judulnya PT apa, alamatnya, ada logonya. Nanti di sini ada tombol-tombol operatornya, navigatornya, ke data berikutnya, data sebelumnya, dan lain sebagainya. Ini sudah selesai materinya sebenarnya untuk form. Cepat kan? Gampang. Kalau nggak lupa loh ya. Nah, naik lali ya, wes pasrah kan? Nah, nanti nggak lupa lah. Nah, kita modifikasi. Cara modifikasinya sama nih. Tinggal klik kanan, pilihannya kayak kemarin. Kalau mau modifikasi, pastikan klik kanan Design View. Namanya Design View. Kalau modifikasi, klik kanan Design View. Nah, ini ke desainnya seperti ini.
Jadi kita mau buat tampilannya, view-nya, kita modifikasi dulu bentuknya, posisinya. Nah ini desain view. Nah jadi hanya dua ini yang digunakan, klik kanan desain view dan klik kanan form view. Form view ini kita input datanya, input gitu ya. Jadi ada dua, klik kanan desain view dan klik kanan form view. Nah kemarin tabel, kalau tabel kan dataset view sama desain view di tabel kemarin. Nah ini klik kanan, pilihnya form view, input data, klik kanan desain view ke struktur desainnya. Oke, tinggal kita olah di sini, kita modifikasi, kita desain. Bisa dipahami? Klik kanan, yang mana? Klik kanan, form view untuk input datanya. Ini posisi kita mau mengisi data. Nah, kalau kita mau modifikasi tampilan, kita mau geser ke kanan, geser ke kiri, ganti warnanya, klik kanan desain view. Dua ini, klik kanan desain view atau klik kanan form view. Cuman itu. Ingatnya adalah kalau form view ini bagian input data, itu form view. Kalau klik kanan desain view, kita modifikasi, geser inputnya, kemudian ganti warnanya. Nah itu di desainnya. Oke, ini kita berada di desain view, jadi nggak boleh input di sini. Inputnya nanti di form view. Kalau mau input form view di sini, nanti kalau mau input gitu. Jadi dua ini, klik kanan form view sama klik kanan pilih desain view gitu. Kalau sudah ke desain view, klik kanan desain view gimana? Boleh, nggak masalah. Kan sudah ke desain view-nya ya, dia ke desainnya. Nah. Oke ya, kita lanjut. Kita modifikasi dulu modelnya, nanti pengennya seperti ini. Pengen seperti contohnya, ada judul, di sebelah kanan ada warna, ada gambar logonya. Nanti inputnya kan ini masih satu kolom. Nanti kita bikin dua kolom, kiri kanan misalnya. Terus di sini ada tombol-tombol operatornya. Oke ya, ini contohnya aja. Oke yuk, kita mulai desainnya. 5 menit lagi udah beres, 5 menit. Kita geser lagi view-nya biar tampak lebar. Klik geser ke kanan, garisnya ini. Di garis sebelah kanannya kita tarik ke kanan supaya lebar. Jadi seperti halnya kalau kita desainer gitu ya, geser-geser. Jadi editor, kita geser ke kanan. Nah, modelnya kan kita bagi dua nanti. Kalau nggak digeser nanti baginya repot kan. Kita geser dulu ke kanan. Lah Pak, ini kotak-kotaknya kok sama, bingung. Kotak-kotak aja, mari ngantuk nih kotak-kotak aja. Nah, kotak-kotaknya ini hanya sebagai garis bantuan aja, namanya grid. Kita bisa menonaktifkan gridnya ini. Cara menonaktifkan gridnya, garis-garisnya ini, klik kanan, gridnya di off-kan, grid. Kotak-kotaknya itu grid, garis. Klik kanan, grid aja. Kalau pengen dihilangkan garis-garisnya, kotak-kotaknya tadi. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Klik kanan, grid, menampilkan dan menonaktifkan grid gitu. Oke ya, ini sudah saya rekam, nanti rekaman biasa, tak kirim ke YouTube, nanti bisa dibuka lagi kayak kemarin gitu. Nah, antisipasi cadangan kalau lupa besok prakteknya bisa lihat. Nah, klik kanan grid ya, kalau pengen dihilangkan atau menampilkan ini grid, klik kanan grid. Oke, sudah kan? Ini kan lebih padan nih maksudnya. Ini kotak-kotak kok aneh banget gitu kan? Nah, ini bisa ditarik ke kiri ke kanan desainnya ini. Ini adalah pada bagian detail. Ada di atas ini header, form header, ada detail dan ada form footer. Kalau untuk bagian form header ini untuk mendesain judulnya, form, namanya form header. Untuk membuat desain judulnya, namanya form header. Kemudian kalau detail di sini, isinya di bawahnya ya, detail ini adalah untuk mendesain tampilan inputnya nanti. Dan kalau untuk form footer untuk mendesain bagian bawah formnya jika ingin ada. Jika tidak, nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada form header dan detail yang kita pakai. Kita bisa tarik ke bawah untuk melebarkan. Bagian ini ya, garis yang atas ya, di bagian area detail. Jadi garisnya di sini. Ini kan bagian footer yang bawah nih. Jadi yang kita pakai yang ini aja, dalamnya ini, yang kita tarik. Sampai sini oke ya. Kita bagi dua. Nah, mana yang mau dibagi? Yang dibagi adalah posisi NIK sampai jabatan sebelah kiri, M kerja sampai total gaji di sebelah kanannya di sini. Kan dibagi dua. Jadi M kerja sampai total gaji nanti kita pindah ke kanan.
Seperti contoh ini kan M kerja ya, pindah ke kanan posisinya. Nah, cara memindahnya bagaimana? Kita blok saja. Seperti ini, seperti halnya kalau kita ngeblok biasanya ini, klik dari luar sini ya, klik di luar sini, tarik sampai M kerja, diblok, klik dragging, tarik sampai sini. Atau kalau enggak, di sebelah kirinya ini aja, M kerja di garisnya, rulernya ini, penggarisnya ini, M kerja, paskan di sebelahnya M kerja, klik tarik ke bawah sini, juga boleh nggak apa-apa. Klik tarik ke bawah, gitu. Kayak di MS Word kan bisa tuh, klik tarik ke bawah, samping kirinya ya, garisnya itu. Jadi sepanjang baris itu akan keblok. Itu kalau bingung, boleh manual seperti ini nggak apa-apa, dari bawah sini juga boleh. Klik sampai M kerja, yang penting diblok seperti ini. Nah, dia akan ngeblok. Bebas ya, cara ngebloknya banyak. Jadi boleh diblok dari bawah, kalau dari bawah klik tahan sampai M kerja sampai sini dilepas, kan sudah ngeblok. Atau dari samping kirinya dari sini M kerja klik tarik ke bawah, ini juga sudah ngeblok. Sama aja, boleh dari atas ya, kalau dari sini boleh klik sini ke bawah, yang penting disorot aja, dia akan ngeblok. Gampang ya. Terus kita tarik dalamnya ini, geser ke kanan sini, gitu. Sudah jadi. Gampang. Main dulu ini enak ya, gampang ya. Wah gampang ini, gampang. Prakteknya gampang nih. Kalau nanti mau misalkan ganti warna huruf, ganti warna inputnya, boleh tinggal diblok saja, diblok kayak gini. Nanti kalau mau ganti warna, silakan nanti boleh di menu format. Kalau mau mengganti warna, ganti huruf, silakan boleh nanti di otak-atik sendiri. Warnanya, hurufnya, seperti mendesain di MS Word kemarin. Ganti huruf, ganti warna. Nah, silakan bisa didesain sendiri warnanya. Kan namanya desain, modifikasi tampilannya biar tambah menarik modelnya. Ini juga sama, tinggal diblok aja. Kasih warna yang sama. Jangan ya aneh-aneh tapi maksudnya iki merah, kuning, hijau, biru mumet malah. Jadi sing kontras, maksudnya yang pas lah. Sama ya, ini untuk inputnya juga sama seperti tadi, boleh dimodifikasi dengan model yang berbeda. Oranye warna hurufnya saya ganti dengan warna yang berbeda lagi, ya, boleh. Ini terserah lah, terserah. Ketebalan model hurufnya ya boleh digunakan ganti, bebas. Ini bagian yang diblok yang akan dirubah, yang tidak diblok nggak berubah. Gitu ya, pastikan diblok dulu ketika ingin melakukan perubahan. Yang diblok yang mana? Ini yang diblok, ini aja. Yang dirubah yang ini aja. Nah, tinggal kita sesuaikan. Klik, tinggal klik modelnya, hurufnya. Nah, ini disesuaikan lagi. Yang penting bisa terlihat inputnya lebih menarik lagi. Ini terserah lah ya untuk desainnya. Oke, bisa dipahami? Judul, nah ini kan baru inputnya ini tadi. Bagi dua kolom ini posisinya. Sekarang kita ke judulnya. Sama kalau judul, tinggal kita menambah label-label, tambah image biasa, standar. Judulnya di sini, form header-nya. Kita bisa lebarkan ke bawah dulu, tarik ke bawah. Sini ya. Ini judulnya. Kita bisa modifikasi judulnya di sini. Kita kayak bikin web itu kan pasti ada judulnya di atas tuh. Ada header webnya atau judulnya, kepala webnya. Nah ini boleh kita hapus nggak apa-apa. Kita bisa menambah field baru atau menambah label baru. Kita hapus aja deh. Saya pengen buat sendiri aja, misalnya boleh kan, mau desain sendiri desainernya. Nah boleh kita menuju ke menu desain ya. Nanti di area desain, format, rank, desain. Pastikan kalau mau menambah tool atau menambah sesuatu objek, gunakan di menu desain. Kalau modifikasi, ini di format. Artinya modif itu ganti hurufnya, ganti warnanya, gitu ya. Itu di format dan desain. Oke, format dan desain gampang. Ini jadi yang mau kira. Desain, kita bikin kok, kita nambah, boleh desain. Kalau nanti menambah judul tulisan, gunakan aja yang namanya label. Label, kita beri label gitu. Label kalau di meja kasih label gitu lah ya. Label, klik label, kemudian klik tahan, dragging ke kanan. Segini ya misalkan. Judulnya segini. Kemudian judul kita tulis, misalkan tadi contohnya adalah daftar karyawan. Ini yang atas nih. Daftar karyawan PT sama Brilian Mobil Indonesia SBMI, pusat penjualan perawatan dan seterusnya, jalan sekian. Jadi ada 4 baris.
Kita bikin daftar karyawan, enter. Nah, enter itu artinya keluar dari pengetingan. Kalau pengen 4 baris itu dalam satu label, bisa. Setelah daftar karyawan, pakainya shift enter. Jangan langsung di enter, shift dan enter. Gitu ya, tapi terserah. Ini kalau pengen satu label untuk 4 baris. Saya pengennya enggak itu Pak. Saya pengennya satu baris ya, satu label gitu misalnya. Nanti bisa di warna-warni. Enter. Jika sudah, posisinya nanti bikin rata tengah dulu. Rata tengah. Kita modifikasi dulu. Judulnya sekian misalnya. Saya ganti warnanya biar kelihatan. Misalkan kayak gini. Ukurannya saya perbesar misalkan 14 misalnya daftar karyawan. Ini seperti kalau kita ngedit biasa. Judulnya ini sudah jadi, tinggal kita copy master. Masih ingat kalau copy itu tombolnya apa? Ctrl C. Nah ini diklik dulu ya. Klik judulnya, copy, Ctrl C, lepas, Ctrl V, paste ya. Sebanyak yang dibutuhkan. V lagi, Ctrl V lagi, gitu. Gitu. Ini kan desain sendiri maksudnya. Kan kita bebas berimajinasi. Kita bebas mendesain tampilan sesuai dengan keinginan masing-masing, terserah. Tinggal kita modifikasi isinya. Kita ganti isinya. Daftar karyawan PT Edi Siswanto misalkan, contoh aja. Manis sekali misalkan. Wes, mantap. Misalkan, wah sekali, saking manis sih sekali ya. Contoh aja loh ya, coba dicontoh. Oh nek buat contoh prakteknya komponenmu error malah, ngeblank gitu kan. Nah nanti ini bisa dirubah-rubah. Biasanya ganti yang warna-warni biru misalnya, hurufnya tak ganti merah misalnya. Nah ini bebas, terserah. Nanti ditempelnya lagi, klik geser ke atas, mana atas, ditempelnya lagi, biar tidak begitu ada jarak. Gitu. Ini geser ke atas lagi misalnya. Terus diganti tulisannya. Pusat misalkan, atau ini di blok ya, di blok pusat penjualan mobil dan lain-lain lah gitu. Enter misalkan aja. Warnanya boleh dimodifikasi, terserah warnanya, hurufnya pastikan harus sinkron ya antara warna background dan warna hurufnya. Jangan sampai warna background warna hurufnya gelap-gelapan nggak boleh, raketok malah. Nah ini tinggal disesuaikan lagi yang bawahnya. Seperti itu nanti kira-kira untuk proses judulnya nanti yang atas. Bisa ya? Bingung nggak? Enggak lah, sementara. Nah sekarang berikutnya tambah gambar, image di samping kiri di sini, image. Menambah gambar. Menambah gambar sama di desain. Kalau kita menambah objek ya, desain. Gambar nanti silahkan pada area objek desain, objeknya nanti silahkan pilih, cari yang namanya tombolnya adalah image, image. Nah cari gambar gunung dan monitor, image. Nanti kalau untuk menambah gambar di sini logo gambar, pastikan nanti klik dulu nih panahnya ini, pilihannya kan ini belum kelihatan semuanya, klik untuk menampilkan semuanya. Nah, pastikan pilihnya di tombol yang namanya image. Klik image, setelah itu kita klik tahan, dragging. Kita bentuk seberapa besar ukuran image-nya. Kita tarik ya, di sini jangan lepas dulu. Oh, ini sudah pas, gini aja. Lepas. Baru kemudian kita cari gambar terserah image-nya. Misalkan gambar image-nya perusahaannya bakso, misalkan bakso urat. Wah, marahin lah ini. Contoh aja. Misalnya, oke. Wah ini gambar logonya udah jadi, udah masuk maksudnya. Kan karyawan bakso ini Pak, ini mobil ini bakso, mobil merek bakso misalnya. Orangnya contoh aja. Nah ini bakso mobil wono ya, sangat bayar model terbaru. Nah ini kadang-kadang gambar tidak sesuai dengan ukuran kotak yang disediakan. Nah bagaimana caranya supaya gambar ini full satu kotak? Caranya adalah klik kanan pada gambar, sudah properti ya, klik kanan properti ya, sebenarnya properti sudah ada. Saya ulangi, klik kanan pastikan muncul propertinya di sebelah kanannya.
Propertinya adalah supaya gambar bisa tampak penuh, di sebelah kanan properti ini cari yang namanya size mode. Size modenya ini ganti menjadi stretch. Size mode. Size modenya properti ya, di properti size modenya pastikan pilih yang namanya stretch. Saya tampilkan lebih besar dulu ya size modenya. Kecil kan ya kelihatan? Nah, saya tampilkan di sini aja. Nah, size modenya ini cari properti, cari size mode yang tadinya zoom diganti dengan stretch. Orang stretch loh ya, stretch itu dia akan ditampilkan secara penuh satu kotak yang disediakan. Stretch, full gitu maksudnya, full satu kotak yang disediakan. Jadi klik kanan properti pada gambar, di bagian propertinya cari yang namanya size mode. Size modenya pilihannya zoom diganti dengan stretch. S-T-R-E-T-C-H, stretch. Oke, kelihatan ya dari sini kan tak zoom biar maksudnya kelihatan tadi. Stretch ya, stretch. Ini zoomnya ganti stretch supaya dia tampak penuh nih satu kotak di sini, nggak ada sisanya. Oke. Nah, tinggal nanti yang berikutnya kedua mau ditambah gambar lagi juga boleh, nggak masalah. Sama caranya, image, klik di sebelah kanannya, klik lagi. Cari lagi gambarnya. Wes kayak bakso nih. Wes kono. Ngeleh ya malahan ya. Size modenya stretch. Contoh aja. Itu kalau nanti memasukkan. Oke? Gambar. Terakhir kita menambahkan tombol-tombol navigatornya. Ada 9 tombol. Data pertama, data berikutnya, data sebelumnya, data terakhir. Baris atas, isi data baru, simpan, hapus, cetak data, dan tombol keluar. Ada 9 tombol. Benar ya? Dilihat ya. Kita bikin 9 tombol ini. Oke, kita mulai. Kita bikin 9 tombol. Nah, 9 tombol ini sini. Ini saya minimize dulu. Terus ini saya minimize dulu. Ini saya close dulu aja. Nah, ini saya tampilkan sama ya kayak tadi. Nah, seperti ini, saya close dulu propertinya. Kita akan bikin 8 tombol. Ini saya tutup dulu. Saya bikin 8 tombol. Kita bikin data pertama dulu. Cara membuat tombol data pertama, artinya nanti kalau saya klik data pertama, nanti akan dikasihkan data nomor 1. Data berikutnya, data setelah nomor 1 tadi, gitu seterusnya. Jadi kayak next gitu. Terus ini kalau data sebelumnya, itu previous, mundur sebelumnya. Dari sudah sampai ke data nomor 5, kalau saya klik sebelumnya, mundur ke 4, mundur ke 3, gitu sebelumnya. Kemudian data terakhir ya, data terakhir di situ data nomor berapa, itu yang ditampilkan. Terus isi data baru, ini membuat data baru, input data baru, nanti simpan data, kalau sudah input simpan aja. Hapus data, apabila ada data yang tidak dipakai dihapus. Cetak nanti akan ditampilkan dalam bentuk print cetaknya, dan nanti tombol keluar atau selesai di sini, klik tombol keluar. Kan inputnya seperti itu. Oke, kita mulai yang pertama. Isi membuat data pertama. Pilihnya nanti adalah pada area menu desain, kemudian cari tombol kontrol ya. Kalau dimaksimalkan ini carinya di sini desain. Pilihnya nanti adalah pada area tombol. Carinya tombol x di sini. Ora x yang horor ya. Ini x ini. Nah, ini tombol button. Klik button. Tombol kan kita bikin tombol namanya button. Nah, button klik 1 kali di bawah di sini. Klik 1 kali. Nah, ini komen munculnya. Itu angkanya gitu. Klik button, klik 1 kali. Kemudian kita lihat komen button wizardnya. Nah, itu kategorinya ada beberapa. Kategori yang pertama record navigasi, isinya di sebelah kanannya. Ada find, ada go to first record dan seterusnya. Ini adalah record navigasi. Kalau saya klik record operasi, beda lagi pilihannya. Kalau saya klik form operasi, beda lagi pilihannya. Nah, kita pilih yang pertama dulu, record navigasi.
ada actionnya di sebelah kanan. Kita tadi mau bikin tombol data pertama. Kira-kira kalau data pertama, actionnya yang paling pas yang mana? Dari sekian pilihan yang ada di rekod navigasi, data pertama berarti yang mana? Go to yang mana? Menuju data pertama. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Mana? Bahasa Inggris untuk piro? Mosok data pertama loh. Wah sih, biasa nonton GP ya kan, ada last record, last lap gitu kan, data terakhir. Ini data pertama, go to first record. Kita klik go to first pertama, simbolnya panah kiri mentok garis sebelah kiri, mulai kan kiri kanan hitungnya. First record. Kalau nanti saya pengen melihat data berikutnya, berarti yang saya pilih yang mana? Berikutnya loh, next record. Next itu panah kanan. Kan next ya, kayak nonton radio tape, nah next gitu, lagu berikutnya atau CD next kan. Kalau ingin melihat data sebelumnya, yang mana? Previous, sebelumnya, panah ke kiri. Kalau next itu panah kanan, berikutnya. Kalau sebelumnya previous, panah kiri. Simbolnya bisa kelihatan di sini. Lihat simbolnya ya. Last, data terakhir, panah kanan mentok garis. Kalau first, panah kiri mentok garis. Oke ya, cara memahaminya gitu. Go to first adalah data pertama, go to last data terakhir, go to next data berikutnya, go to previous data sebelumnya. Itu bisa diingat simbol-simbolnya. Oke ya, berarti kita bikin data pertama, pilihannya go to first record. Klik go to first record, next dulu. Kita bisa punya dua pilihan. Tombolmu pengennya dibuat dalam bentuk gambar seperti ini, atau pengen dibuat dalam bentuk tulisan atau teks seperti ini. Tinggal pilih sendiri, pengen gambar atau pengen tulisan. Kira-kira enak yang di web? Tulisan aja ya. Berarti pilih yang teks aja, kan dua pilihan, teks atau gambar. Tombolnya gitu. Saya teks aja ya, teks. Tinggal teksnya diganti data pertama, diketik aja. Oke ya. Ini saya biarkan first record apa maksudnya? First gitu. Data pertama. Oke. First itu siji maksudnya. First satu. Nah, jika sudah finish aja. Finish. Kita sudah punya first record di sini. Oke, gampang kan? First record. Selanjutnya kita mau membuat data berikutnya, sebelumnya dan terakhir. Gampang kan? Jajal. Saya ingin membuat data berikutnya. Caranya bagaimana tadi? Pilih apa dulu? Desain. Mau ya? Button. Buton. Paktonnya nggak ada. Adanya buton. Button nih. Klik button. Klik satu kali di sini. Setelah itu, rekod navigasi yang dipilih yang mana? Kalau data berikutnya. Mana? Next berikutnya. Setelah klik tombol berikutnya, next. Setelah itu, next. Tulis data berikutnya, gitu ya. Data berikutnya. Nice. Jika sudah, finish. Muncul tulisan data berikutnya. Nanti bisa dirapi-rapikan ya. Nanti posisi tombolnya dirapikan. Data berikutnya. Terus, kalau kira-kira nanti membuat data sebelumnya, terakhir saya kira bisa. Kalau sebelumnya, klik kemudian sebelah kanan, berarti previous. Next, kalau pengen langsung finish, dia bentuknya langsung gambar, otomatis. Gambar, auto ya. Kalau pengen gambar, ya itu nanti terserah masing-masing. Terserah, ini previous. Kemudian, klik lagi berikutnya. Go to last record, terakhir. Finish. Nah, ini gambarnya last record. Seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalkan pengennya dalam bentuk tombol-tombol juga tidak masalah. Ini sudah ada tombol 2. Saya bikin ulangi lagi di sini. Saya pilih yang first, finish langsung. Saya tahu Pak, lebih amal kayak gini aja. Boleh nggak apa-apa. Pakai tombol-tombol ini aja boleh, nggak masalah. Yang penting tahu maksudnya tombol itu. Oh, ini yang pertama. Terus pakai tombol yang kedua. Yang kedua,
Saat pengennya next, finish langsung boleh. Oh ini tombol berikutnya Pak. Oke, nggak ada masalah, yang penting paham. Data sebelumnya, previous, finish, ini sebelumnya. Oke, siap. Dan tombol terakhir. Tombol terakhir ini go to last record, finish. Ini tombol data terakhir. Ini kalau menggunakan model gambar tombol-tombolnya, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, berikutnya kita bikin tombol yang baris kedua, isi data baru, simpan, hapus data, cetak data. Di baris kedua sini, sama ya, button lagi, klik lagi di bawah. Kemudian, kalau membuat data baru di sini nggak ada. Baru itu ada tulisan new lah gitu ya, new kan baru. Di sini nggak ada. Berarti kita pindah ke kategori yang kedua. Kategori yang bawahnya sini lagi. Klik record operation. Kategori yang kedua ya, record operasi. Nah, di sini ada pilihannya. Mau buat input data baru, add new record pilihannya. Sama kayak tadi sebenarnya add new record ya. Yang atas ini add new record. Yang atas add new record, kita klik. Kemudian next, sama. Pengen gambar atau pengen tulisan. Ceritanya gitu. Tulisan aja deh, biar gampang. Boleh add record. Add itu menambah record data, menambah data. Itu ceritanya. Finish. Ada tulisan add record. Di sini saya geser ke bawah. Nanti kan konsepnya terserah mau gambar. Jadi konsisten, kalau gambar ya gambar semuanya. Kalau tulisan semuanya. Dan rapi maksudnya. Jangan gambar simbol, bu. Bingung malah bingung piye itu boleh. Jadi harus konsisten. Ini cuma hanya sekedar contoh aja. Terus yang berikutnya, baris kedua, setelah tambah data, rekod operasi yang berikutnya adalah simpan data. Nah, di dalam simpan data, rekod operasi, simpan data pilih yang mana berarti? Save record, klik save record. Next, saya pilih tulisan saja, finish. Save record. Jadi simpan. Jadi bisa kok dilihat dari bahasanya di situ, tombol-tombolnya. Next, berikutnya yaitu hapus data. Pilih record operasi, hapus data pilihnya delete. Kalau cetak, yang mana cetak? Print record. Sudah bisa ya, dari bahasa-bahasanya. Delete record. Next, tulisan finish. Delete record. Terus cetak data. Saya lengkapi dulu. Cetak data. Cetak data pilihnya adalah print, record, next, finish. Terakhir adalah tombol selesai atau keluar. Sudah nih, terakhir nih, tombol selesai atau keluar. Sama di sini, tombol selesai atau keluar. Record operation tidak ada pilihan keluar atau close. Adanya pada form operasi. Jadi dilihat pada kategori-kategorinya. Form operation di situ ada close form. Jadi close form ini adalah untuk menutup form yang aktif ini, ditutup formnya. Kan selesai kan, keluar. Makanya yang close form saja. Close form, klik tombol next, close form, finish. Nah ini close formnya saya taruh di sini aja. Dalam bentuk yang besar, misalkan aja kayak gini. Ini operatornya saya geser ke sini, misalnya. Ini contoh aja, close form. Oke? Jika sudah kita input datanya, klik kanan, form view, kan input data. Nah, ini inputnya seperti ini. Kita mau nambah data baru, klik add record. Nah, ini data baru, kita isikan. Nomornya berapa? Nicknya, oh ini, enter. Namanya siapa? Enter. PTN-nya enter. Alamatnya enter. Kota, enter. Jabatan, enter. Misalnya. Masa kerjanya 4, enter. Gajinya 4 juta, enter. Tunjangannya 200.000, enter. Askesnya sekian, otomatis. Total gajinya otomatis. Jika sudah simpan, save record, isi data baru. Kalau nanti ingin melihat data pertama, klik go to first record. Ini loh yang pertama, Edi tadi. Yang terakhir, saya ingin lihat yang terakhir, klik terakhir. Yang tadi loh yang terakhir. Gitu, karyawan yang terakhirnya itu. Sebelumnya, oh ini sebelumnya. Dilihat sebelum, oh ini habis, sudah selesai, mentok nih. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau dihapus, misalnya yang terakhir, yang saya hapus nggak dipakai, delete record. Yes.
dia hilang datanya, nggak ada datanya, gitu. Oke ya? Iya, sudah otomatis close form. Formnya mau ditutup, yes, dia close. Tadi pinnya sini, saya tampilkan di sini. Gitu, sudah selesai. Oke ya, bisa dipahami. Jadi itu materi hari ini tentang membahas form, cara membuat formnya. Tadi gini, ini close-nya ini di minimize dulu maksudnya, ini minimize. Jadi supaya saya bisa lebih lebar lagi mendesainnya tadi formnya. Lalu dibuka lagi, double klik formnya. Nah ini muncul lagi. Gitu, jadi close form. Nah dia menutup. Gitu, bisa? Bisa. Kenapa? Cara ngisi datanya tadi kan sudah kita desain view, kan sudah rampung desainnya. Klik kanan pada nama formnya, klik kanan di nama formnya, pilihnya form view kayak tadi kan ada form view sama desain view. Nah form view-nya diklik, nah input data, add record, kan ada tombol operatornya tadi, add record. Tapi kalau yang tadi masih kosong semuanya, anggap aja kosong semuanya, nah kan masih kosong, tinggal input aja, klik input aja 1, 2, 3 sekian. Input seperti input biasa, kayak operator input gitu, kayak bagian admin input enter namanya siapa, enter ini misalnya, total jabatannya apa, ini karyawannya diinputkan data karyawannya, masa kerja 3 tahun, gajinya 4 juta misalnya, enter tunjangannya sekian ratus ribu misalnya, enter dan seterusnya. Save record, input data lagi, add record lagi, gitu. Jadi menambah data. Seperti halnya kalau kita lihat di HP menambah data, gitu. Tambah data, hapus data kan seperti biasa umumnya kayak gitu. Kemudian ini melihat data pertama, ini loh yang pertama, ini loh yang kedua, gitu dan seterusnya. Kalau ada datanya, ini close formnya, gitu. Sudah? Gampang ya? Nah ini sudah saya stop record.